Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas tentang berita politik pilihan yang terbaru, sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi mengenai politik, khususnya di dalam negeri yang paling terkini. Dan di dalam video kali ini saya akan coba memperlihatkan tentang status para gubernur di era saat ini yang akhirnya terlalu jauh bermain politik kotor hingga menjadi antitesis dari presiden. Itu kenapa? Karena mereka punya kepentingan pribadi. Lalu seperti apa kelanjutannya? Kita cek aja langsung videonya bersama. Nah sekarang kan begini, untuk kita mengarah pada atau mewujudkan situasi itu kan memang tidak mudah ya. Ya. Nah, sekarang kan kita bicara pada figur. Ya. Kita lihat kan figur-figur yang ada dari pengalaman kerja yang kita lihat misalnya. Kita sebut saja nama lah. Misalnya yang mau maju gubernur ini, kalau masih tetap dengan konsep lama ya, artinya pemilihan langsung, itu kan Anies Baswedan. Ya. Kita nggak tahu Erick Thohir katanya mau maju juga. Mungkin Sandiaga Uno juga mau maju, tapi belum terdengar suaranya. Lalu ada lagi Ridwan Kamil, kan gitu. Nah jadi orang-orang yang disebut, ada satu lagi Sudirman Said. Ya. Nah orang-orang ini sebenarnya kalau kita lihat kinerjanya selama menjabat 5 tahun atau sampai 10 tahun ya, ini kan belum menunjukkan satu reputasi yang luar biasa. Ya. Ya, karena memang ini kan bicara orientasi. Ya. Ini kalau bicara orientasi politik kan susah. Ya. Nah kita memang perlu cari orang-orang yang memang ya pasti nggak mungkin seorang gubernur itu tidak punya pikiran politik, itu pasti. Ya. Ya kan, namanya gubernur kan, Ya. jabatan politis. Ya. Nah jadi tetapi kan yang kita harapkan visi dan misi dia ini kan betul-betul ingin membangun secara komprehensif semua problem-problem ini supaya bisa diatasi. Ya. Nah kira-kira figur seperti apa? Kita perlu figur baru atau figur lama ini, Bung? Ya itu tadi yang saya lihat bahayanya di DKI ini, karena orang terobsesi dengan rutenya Pak Jokowi dan Anies Baswedan, ya, bahwa menjadi gubernur DKI itu artinya menjadi calon presiden, gitu. Dan itu artinya hampir semua yang mencalonkan diri di DKI itu motifnya jelas sekali. Ini adalah tangga bagi menjadi calon presiden. Jadi di kepalanya itu sebenarnya melayani Jakarta itu nomor 2, ya. Nomor 1 adalah masuk dalam bursa calon presiden. Gitu. Yeah. Bursa itu akan merusak rencana kita tentang Jakarta dan merusak masa depan dari Jakarta itu sendiri, termasuk juga konsolidasi kita untuk memindahkan sebagian aset ibu kota ini ke IKN. Itu akan terganggu nanti. Itu akan terjadi tarik-menarik politik, ya. Adu populer, adu disenangi oleh rakyat dan sebagainya. Karena itulah tadi kalau ide atasnya tadi, kalau menurut saya semua pemilihan gubernur dihentikan aja, ya. Fokus saja pada pemilihan ibu kota, pemilihan bupati dan wali kota, gitu ya. Termasuk di Jakarta, gitu. Konsepnya bisa dimulai, gitu. Atau kalau tidak, ya dirancang oleh gubernur yang akan datang, yang akan dipilih oleh presiden, gitu ya. Menurut saya itu yang mengamankan dan menjamin DKI itu lebih aman dalam transisi ini dari konflik politik. Kalau tidak, ya nama-nama yang abang sebut tadi itu sebenarnya motifnya itu pengen jadi calon presiden. Mereka tidak akan mengurus Jakarta ini. Gitu. Jadi nanti itu Jakarta hanya menjadi tulang punggung bagi naiknya seorang calon presiden itu. Sementara ada banyak anak-anak muda yang betul-betul ya pikirannya ya saya cuma mau melayani Jakarta, saya cuma mau menghilangkan banjir. Karena itulah saya harus bekerja sama dengan pemerintah pusat, ya kan?
Harusnya yang kemarin-kemarin tuh ya, begitu dia terpilih, dia datang ke Presiden, Pak, saya membantu Bapak melayani tamu-tamu Bapak di Jakarta. Kota ini harus kelihatan mewah, Pak, di kalangan tamu-tamu Bapak. Karena itu saya siap menunggu perintah Bapak untuk memperlancar kerja melayani tamu-tamu Bapak. Yang kedua, Pak, ini ibu kota ya dianggap ibu oleh seluruh bangsa Indonesia, dia juga harus nyaman. Karena itu saya mohon bantuan Bapak dan kementerian-kementerian yang ada untuk mempercepat ya penyelesaian masalah-masalah dasar Jakarta. Banjir, macet, polusi dan sebagainya. Itu harusnya pikiran gubernur Jakarta, Bang. Tapi ini enggak. Yang dia pikirkan, ini saya harus tunjukkan saya ini calon presiden, ya kan? Makanya ngomongnya enggak gitu. Bukan soal menyelesaikan banjir, menyelesaikan macet. Ngomong ini politik kiri kanan. Nah ini yang menurut saya ngerusak Jakarta, Bang. Menurut saya juga kebanyakan provinsi itu rusak gara-gara itu. Ini presidensialisme kok, Bang. Pembentukan Pemda itu adalah melalui kewenangan pemerintah pusat, khususnya presiden yang kita pilih secara langsung kok gitu. Maka menurut saya jadikan itu seluruh gubernur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang terpilih, khususnya ini presiden, untuk melayani daerah, untuk melayani kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Saya kira itu yang lebih top, lebih pas ke depan. Kemarin ada hal yang menarik ya, sempat muncul sebentar tapi hilang lagi. Ini ada 2 orang anak muda ya, yang dicalonkan oleh kalau nggak salah Gerindra, yaitu Budi Jiwandono dan Kaesang, itu diusung menjadi gubernur dan wakil gubernur. Nah ini kan menarik sebenarnya, artinya Gerindra sudah melihat bahwa ini ada terobosan-terobosan yang ingin dilakukan, bahwa supaya tidak jenuh dengan orang-orang lama yang tetap bergelut dengan politik dan persoalan politik. Kalau datang ke masjid bukan hanya sekedar sholat, tapi teriak-teriak Allahu Akbar kan gitu. Seperti mengumpulkan massa. Nah sudah saatnya kan kita cari orang yang memang betul-betul mau bekerja ya. Nah ini mungkin bagaimana Bung Fahri melihat apakah 2 orang anak muda ini tepat untuk... Pertama-tama memang banyak anak muda yang saya kira lebih cocok untuk ngelola kota yang harus dipenuhi oleh imajinasi, karena kalangan muda di kota itu juga sangat besar dan banyak sekali. Gitu. Yang kedua memang nama yang dimunculkan oleh Bang Zulfan tadi yang dibaca itu dari kemarin tuh dari sosial media itu memang lebih menggambarkan bahwa ini sih nggak bakalan mau nyapres dia, mau serius dia untuk menjadi pelayan daripada masyarakat Jakarta. Tetapi saya kira saya tetap kembali kepada pikiran awal tadi sebenarnya. Mari kita bebaskan daerah dari konflik politik di tingkat gubernur, di tingkat provinsi, supaya fokus kerja untuk membantu masyarakat Indonesia ya melalui lahirnya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah, khususnya presiden di daerah, itu akan jauh lebih efektif, Bang. Dan itu akan jauh lebih mengurangi konflik politik yang selama ini muncul antara bupati dengan gubernur. Gubernur ini nanti bilang kepada wali kota dan bupati, saya adalah wakil pemerintah pusat. Saya tidak punya rakyat. Saya tidak dipilih oleh rakyat. Saudara-saudara yang dipilih oleh rakyat. Saya datang ke sini disuruh oleh gubernur supaya disuruh oleh presiden supaya Anda melayani rakyat Anda dengan baik. Anda butuh apa di sini? Saya akan komunikasikan dan kita rapat bersama presiden, bersama menteri-menteri. Saya punya akses dengan kabinet untuk membicarakan apa yang Anda perlukan sehingga kita bisa percepat pembangunan di daerah ini. Itu enak, Bang, daripada sekarang ini, ya kan? Kayak sekarang tuh, ya kan? Bupati ini pengen lompat jadi gubernur, pengen kawin dengan ini jadi wakil gubernur. Bupati ini udah oposisi kepada gubernurnya karena dia mau lawan nanti di pilkada. Jadi terjadi perkelahian yang tidak
produktif bagi pada rakyat. Sementara pertanyaannya adalah ini semua kita selenggarakan kan untuk melayani rakyat. Kok tiba-tiba kita memfasilitasi konflik ya antara elit ya yang dengan biaya mahal sekali, dan konflik itu menyebabkan pemerintahnya jadi nggak efektif. Jadi saya kira kita perlu evaluasi, dan menurut saya kalau presiden mau udahlah pilkada yang November atau yang pilkada yang akan datang itu aja untuk gubernurnya dipotong aja, Bang. Iya, iya. Supaya presiden yang akan datang mulai bisa bekerja secara lebih efektif. Gitu. Iya, jadi Itu di Perpu aja, Bang. Kalau menurut saya di Perpu aja supaya gampang. Gitu. ya, Perpu undang-undang ya. Ya. Jadi saya kira memang harus cepat ini. Ya. Karena saya kira kalau ini tertunda lagi 5 tahun, Ya. ini Jakarta ini masih semakin parah nih. Ya kan saya kira Itu juga ini, Bang, menghilangkan kecurigaan orang seolah-olah presiden sedang merancang anaknya mau jadi gubernur, khususnya gubernur Jakarta. Menurut saya ada blessing in disguise-nya keputusan MA itu. Sehingga presiden enggak semua gubernur kok mau diangkat oleh presiden. Tapi sudah disahkan oleh MA, belum kan? Sudah. Sudah ya. Yang ini sudah. Tapi kalau menurut saya, ini kan tinggal ke KPU. Tapi menurut saya, karena rata-rata pelantikan dari gubernur yang akan datang itu mungkin bulan-bulan Januari yang akan datang ya. Di presiden yang baru. Biar presiden yang baru yang mengangkat. Ya, biar presiden yang baru yang menunjuk. Dan banyak Bang, ya, orang-orang yang bisa jadi gubernur, dan konsepnya adalah menjadi wakil dari pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah. Jangan kayak sekarang, Bang. Ini konfliknya udah berdarah-darah. Ya. Dan mereka kalau ikut pilkada pasti banyak problem dan kalah, nggak punya uang. Kita perlu pikirkan daerah-daerah seperti Papua, Bang. Yang Pemdanya itu ya kayak, mohon maaf aja, kemarin kasus Lukas NMB itu. Itu sebenarnya kan kalau saya dengarkan itu oposisi kepada pemerintah pusat, dan itu berbahaya sekali, Bang. Jangan itu dibiarkan terus. Menurut saya itu kita hentikan. Sudah saatnya Indonesia ini fokus ya membangun, kurangi politik. Politik ini terlalu banyak, Bang, meracuni sudah kita ini. Semua mau dijadikan konflik, semua ingin berkelahi. Menurut saya ini kita kurangi pelan-pelan, dan presiden harus berani bikin perpu, bahkan untuk yang akan datang ini gubernurnya kita tarik aja ke pusat gitu. Menurut saya begitu. Ya kira-kira ini pasti ada penolakan kan? Pasti ada gitu. Jadi tidak pasti yang nolak partai politik, Bang. Karena pilkada ini juga ajang fundraising. Gitu. Kan tidak rasional, Bang. Daerah-daerah tambang itu kalau saya lihat itu pilkadanya itu bisa ada yang triliunan tuh ongkosnya, Bang. Ya ratusan miliar lah paling tidak gitu. Itu untuk apa sih? Itu kan perkelahian antara pengusaha-pengusaha yang membacking mereka dari belakang, dan itu merusak. Kita ini harus mengevaluasi kembali ini semua. Ini sudahlah ya. Ini sudah 1/4 abad reformasi. Semua hal-hal yang bablas-bablas itu kita tarik kembali. Tidak ada maksud untuk mengurangi makna demokratisnya bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya tidak semua jabatan kepala daerah itu memakai prinsip elected official, tapi juga bisa menjadi appointed official, orang yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mewakili, atau bukan untuk mewakili, untuk melayani pemerintah daerah. Itu menurut saya jauh lebih bermanfaat bagi rakyat, dan menurut saya rakyat akan jauh lebih dukung itu, lebih senang dengan itu. Dan bahayanya sekarang kan gubernur ini, Bung ya, itu merasa lebih hebat dari menteri kan? Karena dia merasa dipilih rakyat. Iya. Nah, iya. Padahal akhirnya apa? Menterinya malas ke situ. Itu gubernurnya songong, belagu tuh gubernur katanya. Saya nggak usah ke situ. Akhirnya antara gubernur dengan menterinya itu tidak sinkron. Padahal bayangan kita adalah seluruh gubernur itu nanti itu bekerja dengan kementerian untuk mengidentifikasi apa masalah di daerah untuk diselesaikan. Dia laporkan di rapat kabinet bersama presiden, Pak, laporan dari gubernur Maluku, laporan dari Papua, laporan dari Aceh. Mereka perlu ini. Bagaimana dengan menteri ini, menteri ini, menteri. Oke, selesaikan, bentuk tim, jalan. Kan itu enak, Bang. Daripada menterinya bilang, saya nggak mau ke sana, Pak. Gubernurnya belagu, Pak. Udah merasa kaya sendiri.
Nah, kayak gini-gini ini yang menurut saya harus dihentikan. Ya itulah ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa atasi dan kita cegah hal-hal yang negatif dengan penunjukan gubernur secara langsung oleh Ya. presiden ya. Nah, itulah potret dari panggung perpolitikan yang ada di tanah air kita saat ini, bahwa sebenarnya politik itu adalah bukan sekedar tentang kekuasaan, tetapi politik itu adalah lebih dari bagaimana cara penguasa bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, saya cuma bisa berbagi pesan bahwa politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan adanya perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh keteduhan dan harmonis. Dan ada yang lebih penting lagi buat kita semua, yaitu adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik demi kepentingan bangsa dan negara ini untuk masa depan anak cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.